Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Poin bacaan kita ada di dalam Matius 18 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam perjalanannya ke Kapernaum, murid-murid Yesus mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengetahui hal ini sehingga dia sengaja memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan mereka tentang betapa berbedanya konsep kerajaan surga dengan konsep dunia. Dunia menganggap bahwa orang yang terbesar adalah orang yang berada di tingkat tertinggi, baik di dalam status, kekayaan, ataupun kepandaian. Sedangkan konsep kerajaan surga adalah sebaliknya. Sebagaimana yang dinyatakan Yesus dalam Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Oleh karena itu, Yesus mengambil contoh seorang anak kecil. Umumnya anak kecil itu polos dan pikirannya sederhana. Dia tidak memiliki ambisi atas kedudukan, kekuasaan, dan tidak memiliki pikiran yang jahat. Anak kecil lebih mudah untuk diajar dan bisa dinasehati, dan anak kecil sangat bergantung kepada orang tuanya. Itulah sebabnya Yesus memakai anak kecil sebagai contoh di depan murid-muridnya, agar mereka menyadari bahwa orang-orang yang memiliki sifat dan ciri-ciri seperti anak kecil di atas yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sesungguhnya Yesus sendiri telah memberikan teladan, terutama dalam hal kerendahan hati kepada murid-muridnya. Ketika lahir sebagai manusia, dia memilih kandang domba sebagai tempat kelahirannya. Selama menjalankan misinya dalam memberitakan Injil, Yesus tidak pernah menyombongkan diri, walaupun perkataan dan perbuatannya dipenuhi kuasa. Dia pun mau membasuh kaki murid-muridnya, walaupun dia merupakan Tuhan dan guru mereka. Dan puncak dari semuanya adalah ketika dia dengan rendah hati menerima segala cemoohan dan hinaan sampai dia mati di atas kayu salib. Semua itu karena Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan setelah itu, setelah semuanya itu, barulah Yesus dimuliakan. Demikian juga halnya dengan kita, para pengikutnya. Jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga dan dimuliakan seperti Yesus, kita pun harus meneladani kerendahan hati, sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan pada kita. Jadilah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jangan memikirkan dan menginginkan hal-hal yang terlalu tinggi. Ingatlah bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.